Halo teman-teman, masih dengan Advokat Agung di sini dalam acara Ngoceh, Ngobrol dan Cerita tentang Hukum. Kali ini saya hendak menceritakan sebuah kasus yang terjadi di Cina ya teman-teman, yang saya beri judul Pria di Cina dihukum mati usai dorong istrinya ke laut demi asuransi. Narasi yang saya ambil di dalam konten saya ini, saya mengambil dari Kumparan ya, media online Kumparan ya, yang diterbitkan pada tanggal 8 Desember 2024. Jadi begini teman-teman ceritanya. Seorang pria Cina bernama Li dijatuhi hukuman mati karena mendorong istrinya ke laut dari kapal feri. Kasus yang melibatkan pria 47 tahun ini mencuat usai dilaporkan oleh stasiun penyiaran di Cina pada Selasa tanggal 21 November 2024. Dilansir dari South China Morning Post, Li dan istrinya kala itu menuju Yantai di Provinsi Shandong pada bulan Mei. Namun, Li mengklaim bahwa istrinya tiba-tiba terjatuh dari pagar kapal dan menghilang di lautan. Pihak berwajib dan awak kapal pun melakukan pencarian selama 45 menit dan berhasil menemukan istri Li yang sudah meninggal. Li dilaporkan terduduk lesu saat mendengar berita itu dari tim pencari. Li mengatakan bahwa insiden itu tidak disengaja. Namun, polisi curiga karena lokasi terjatuhnya korban merupakan titik buta dari sistem pengawasan kapal. Padahal kapal tersebut memiliki lebih dari 200 kamera yang dapat memantau semua penumpang. Kecurigaan semakin meningkat saat ahli forensik menemukan beberapa memar di tubuh korban. Selain itu, Li juga sangat ingin mendapatkan surat kematian istrinya dari polisi dan bersikeras bahwa adat di tempat tinggalnya di Shanghai mengharuskan jenazah istrinya dikremasi dalam waktu 3 hari setelah kematian. Karena perilakunya yang mencurigakan, polisi pun membuat taktik untuk menjebak Li. Mereka mengundang Li ke Dalian dan menjanjikan sertifikat yang dimintanya. Sementara anggota polisi lainnya diam-diam pergi ke Shanghai untuk melakukan penyelidikan teman-teman, bukan penyidikan. Ditemukan fakta bahwa Li mengelola sebuah restoran di Shanghai, namun terlilit utang kepada staf dan pemasoknya. Ia juga baru menikah dengan istrinya yang merupakan seorang janda 2 anak selama 6 bulan. Polisi juga menemukan bahwa Li telah membeli 4 polis asuransi jiwa untuk istrinya 2 bulan setelah menikah dan menunjuk dirinya sebagai satu-satunya penerima manfaat. Menurut aturan asuransi tersebut, bila sang istri meninggal dalam kecelakaan terkait transportasi, maka Li dapat mencairkan kompensasi dari keempat polis yang nilainya mencapai 12 juta yuan atau setara dengan 26 miliar rupiah. Wow. Setelah penemuan fakta itu, polisi pun meminta bantuan ahli forensik untuk memeriksa rekaman CCTV terdekat dari lokasi jatuhnya istri Li. Dan mereka memastikan bahwa cara jatuh korban menunjukkan bahwa ia didorong. Mereka juga berhasil mengidentifikasi orang lain yang tertangkap kamera sebagai Li. Li pun dijatuhi hukuman mati atas kasus pembunuhan oleh Pengadilan Tinggi Rakyat Liaoning pada bulan Juli. Namun hingga kini Li masih menunggu kapan ia akan dieksekusi atas kesalahannya.
Itu ya teman-teman ya, betapa mengerikan ketika seorang suami yang mengorbankan atau menjadikan istrinya sebagai tumbal untuk membayar hutang-hutangnya. Apalagi ini istrinya baru dinikahi. Sungguh mengerikan. Cerita yang baru kita dengar ini yang terjadi di Cina. Dan banyak teman-teman kasus-kasus seperti ini di mana banyak cara, banyak trik oleh mereka-mereka yang menginginkan klaim asuransi terhadap nyawa seseorang. Ini hanyalah salah satu kasus ya, karena banyak kasus juga yang seolah-olah itu saudaranya atau orang tuanya ya atau istrinya tadi itu dibuat seolah-olah mereka kecelakaan, namun mereka sendirilah pelaku utama yang merencanakan pembunuhan agar mereka mendapatkan klaim atas asuransinya. Tambah hari kejahatan manusia semakin bertambah ngeri teman-teman. Oleh karena itu, dengan adanya konten seperti ini juga memberikan pelajaran buat penyidik juga, buat asuransi juga, agar tidak dengan mudah untuk mencairkan klaim yang mencurigakan, sehingga kasus-kasus seperti ini akhirnya bisa diungkapkan. Ini adalah cerita sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di Cina. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan buat kita semua. Terima kasih.